anak-anak, bisa mendengar adalah sebuah anugerah. Pernah tidak anak-anak berpikir, bagaimana sehingga saya bisa mendengar? Bagaimana saya bisa mendengar suara mama memanggil? Saya bisa bertepuk tangan ketika mendengar bunyi musik? Atau saya bisa tahu akan turun hujan ketika bunyi guntur? Orang biasa mungkin akan menjawab, ya, karena saya kan punya 2 telinga. Tapi anak unggur perlu tahu bagaimana proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita. Anak-anak perlu tahu apa saja yang ada dalam telinga kita sehingga kita bisa mendengar. Bahkan anak-anak, tubuh kita bisa seimbang ketika berjalan, berlari, melompat. Itu karena ada sesuatu dalam telinga kita yang menjaga keseimbangan tubuh. Ketika anak-anak mengetahui semua ini, anak-anak pasti akan semakin mensyukuri dan merawat telinga karena manfaatnya yang sangat besar dalam setiap aktivitas kita. Ingat anak-anak, di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa mendengar seperti anak-anak dan Miss saat ini. Apakah mereka tidak punya telinga? Tidak. Mereka juga punya 2 telinga seperti kita. Tapi kelalaian dalam merawat dan memperhatikan telinga bisa menyebabkan kerusakan pada telinga dan menyebabkan gangguan pada pendengaran. Untuk itu anak-anak, mari kita belajar bersama tentang telinga sebagai indera pendengar. Anak-anak, gambar ini Miss buat untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini adalah bagian yang kontak langsung dengan lingkungan dan menangkap gelombang suara dari luar. Pada gambar ini, telinga bagian luar terdiri dari bagian nomor 1, ini adalah daun telinga. Bagian nomor 2, lubang telinga. Dan bagian nomor 3, liang telinga atau rongga telinga atau saluran telinga. Bunyi yang datang dari luar itu disebut gelombang suara atau gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini akan ditangkap, dikumpulkan, diteruskan, dan diarahkan oleh daun telinga masuk ke lubang telinga di nomor 2. Nah, coba anak-anak pegang daun telinga kalian. Daun telinga ini lunak karena tersusun dari tulang rawan. Nah, gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga dan masuk melewati bagian nomor 2 yaitu lubang telinga. Dari lubang telinga, gelombang suara akan melewati bagian nomor 3 yaitu liang telinga atau saluran telinga atau rongga telinga. Di liang telinga ini ada namanya lapisan lilin. Anak-anak bayangkan kalau lilin itu strukturnya lunak, iya kan? Nah, lapisan lilin inilah yang akan menahan atau mencegah air supaya jangan masuk ke telinga bagian dalam. Lapisan lilin ini juga merekatkan kotoran atau hewan kecil seperti serangga supaya tidak masuk ke telinga bagian dalam. Liang telinga ini panjangnya sekitar 2,5 cm dari lubang telinga sampai ke gendang telinga, bagian nomor 4. Bagian telinga yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini
akan mengubah gelombang suara dari telinga bagian luar menjadi getaran suara. Bagian yang mengubah gelombang suara menjadi getaran suara yaitu bagian nomor 4. Namanya adalah gendang telinga atau membran timpani. Gelombang suara yang masuk dari liang telinga atau bagian nomor 3 akan menggetarkan bagian nomor 4 yaitu gendang telinga. Getaran ini akan ditangkap oleh bagian nomor 5 yaitu tulang martil. Namanya martil karena bentuknya yang mirip seperti martil atau palu atau hamar. Tulang martil yang bergetar ini getarannya akan direspon dengan getaran tulang landasan pada bagian nomor 6. Namanya landasan karena bentuknya yang mirip seperti landasan pesawat. Getaran dari tulang landasan ini akan direspon lagi dengan getaran oleh tulang sangurdi, bagian nomor 7. Namanya sangurdi karenanya bentuknya seperti tempat pijakan kaki saat orang hendak menaiki seekor hewan, misalnya kuda. Nah, bagian nomor 5, 6, dan 7, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi ini disebut dengan 3 tulang pendengaran. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi ini semakin memperkuat getaran suara yang datang dari gendang telinga. Bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini akan mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi impuls listrik untuk diterjemahkan oleh otak suara apa yang kita dengar. Impuls listrik. Apa itu impuls listrik? Impuls listrik adalah pergerakan dari suara yang masuk untuk disampaikan dalam bentuk sinyal oleh saraf-saraf pendengaran ke otak. Bagian dari telinga dalam yang melakukan fungsi ini adalah bagian nomor 9. Namanya adalah koklea atau rumah siput. Anak-anak tahu siput kan? Nah, bentuk koklea ini seperti cangkang atau rumah siput. Di dalam koklea ada cairan, ada rambut-rambut halus, dan ada saraf pendengaran. Getaran suara yang telah diperkuat oleh ketiga tulang pendengaran ini akan turut menggetarkan cairan dan rambut-rambut halus di koklea dan akan diubah menjadi impuls listrik yang akan dikirimkan sebagai sinyal oleh saraf pendengaran di koklea ke otak. Dan otak akan menerjemahkan suara apa yang kita dengar. Bagian nomor 8 ini ada di telinga bagian tengah. Namanya adalah saluran eustasius atau tabung eustasius. Ini adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Tabung ini bisa membuka dan menutup. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan lingkungan luar. Kalau tekanan udara seimbang, tabung eustasius akan menutup. Kalau tekanan udara rendah, saat kita ada di ketinggian, misalnya di pesawat, maka telinga akan berdengung. Kalau saat ini terjadi, kita bisa membuat gerakan menelan atau mengangakkan mulut supaya tabung eustasius terbuka dan tekanan udara kembali seimbang. Bagian yang terakhir, nomor 10, ini ada di telinga bagian dalam. Namanya adalah salsettling atau saluran setengah lingkaran. Bentuknya setengah lingkaran. Di dalamnya ada cairan dan rambut-rambut halus. Bagian inilah yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh kita. Saat kita bergerak, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan gerakan lain, maka kepala kita akan ikut bergerak. Gerakan kepala ini akan ikut menggerakkan saluran setengah lingkaran
sehingga cairan di dalam saluran setengah lingkaran ikut bergerak dan rambut-rambut halus di saluran setengah lingkaran juga ikut bergerak. Nah, gerakan rambut-rambut halus ini akan mengirimkan sinyal lewat saraf ke otak, dan otak akan memerintahkan otot untuk menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anak pasti pernah punya pengalaman berputar-putar berulang-ulang lalu berhenti tapi masih pusing. Nah, itu terjadi karena badan kita sudah berhenti, tapi cairan dalam saluran setengah lingkaran masih bergerak, sehingga proses pengiriman sinyal masih terjadi lewat otak. Sampai cairan ini berhenti beberapa waktu, barulah pusing di kepala kita bisa hilang atau berhenti. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang bagian telinga dan fungsinya. Untuk memudahkan anak-anak mengingat proses terdengarnya bunyi, Miss akan mengajarkan anak-anak dalam bentuk sebuah lagu. Lagu ini judulnya Proses Bunyi Dapat Didengar. Lagu ini dinyanyikan dengan menggunakan irama lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Anak Terang. Lagunya seperti ini. Inilah proses bunyi dapat didengar, gelombang suara ditangkap daun telinga, ke lubang telinga dan ke liang telinga, gendang telinga bergetar, getaran diteruskan, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi memperkuat getaran, rumah siput atau koklea menjadi impuls listrik diteruskan ke otak. Inilah proses bunyi dapat didengar, gelombang suara ditangkap daun telinga, ke lubang telinga dan ke liang telinga, gendang telinga bergetar, getaran diteruskan, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi memperkuat getaran, rumah siput atau koklea menjadi impuls listrik diteruskan ke otak. Inilah proses bunyi dapat didengar, gelombang suara ditangkap daun telinga, ke lubang telinga dan ke liang telinga, gendang telinga bergetar, getaran diteruskan, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi memperkuat getaran, rumah siput atau koklea menjadi impuls listrik diteruskan ke otak, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi memperkuat getaran, rumah siput atau koklea menjadi impuls listrik diteruskan ke otak.